Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar ya tentang perhitungan tonisitas, ya lalu menghitung kalau misalnya sediaan tersebut larutan tersebut belum isotonis, lalu kita menambahkan NaCl sebagai agen pengisotonis. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan agen pengisotonisnya bukan NaCl, bisa nggak sih? Sekarang apakah harus dia gitu ya? Apakah harus selalu menggunakan NaCl untuk menciptakan larutan yang isotonis? Tidak ya. Kita bisa menggunakan bahan lainnya untuk memperoleh larutan yang isotonis ya. Dalam hal sediaan steril entah itu untuk parenteral ataupun untuk tetes mata gitu ya. Kita bisa menggunakan bahan tambahan lain untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Contoh dua bahan yang sering digunakan adalah asam borat, yaitu merupakan bahan pengawet gitu ya, dan juga dextrosa. Ini seringkali ditambahkan sebagai pengganti NaCl. Terus bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya konsepnya sama ya dengan pada saat kita menghitung jumlah NaCl yang dibutuhkan menggunakan metode krioskopik ataupun metode ekivalensi NaCl gitu ya. Hanya saja ada tambahan satu tahap dalam perhitungannya. Nah, pertama, ingat kembali tahapan perhitungan pada saat menghitung jumlah NaCl yang dibutuhkan menggunakan metode ekivalensi NaCl ya. Teman-teman bisa melihat video tentang perhitungan tonisitas ya, dilihat dulu yang itu, baru lihat nonton yang ini ya supaya paham. Nah, langkah satu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, intinya kita mencari dulu berapa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis. Kemudian kita hitung berapa nilai jumlah obat yang ekivalen dengan NaCl yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang isotonis itu. Dan yang ketiga, kita hitung jadi totalnya berapa NaCl yang dibutuhkan. Nah, kalau kita menggunakan bahan lain, entah itu asam borat maupun dextrosa, maka kita bisa menghitung dulu ya di tahap yang keempat, kita hitung berapa sih nilai suatu bahan mengisotonis, entah itu asam borat, entah itu dextrosa, yang setara dengan jumlah NaCl yang sudah kita hitung di tahap yang ketiga. Tuh, ya. Nah, kita ingat kembali contoh soal yang di penjelasan sebelumnya ya. Soalnya sama, hanya saja di sini NaCl-nya saya ganti dengan asam borat. Bagaimana cara menghitungnya? Tahap 1 sampai 3 sama ya. Dimana kita hitung dulu ya NaCl yang dibutuhkan untuk 100 ml cairan ya, maka kita butuh 0,9% NaCl yaitu 0,9 gram ya supaya isotonis. Lalu ekivalensi obatnya adalah 0,1 sehingga kalau di situ obatnya 0,5% dalam 100 ml 0,5 gram ya kan obatnya, dan kalau hitung berdasarkan rasio proporsi 0,5 gram itu setara dengan berapa NaCl, hasilnya adalah 0,05 gram. Jadi kalau kita hitung berapa NaCl yang dibutuhkan, step nomor 1 dikurangi step nomor 2 maka akan menghasilkan 0,9 dikurangi 0,05 yaitu 0,85 gram. Itu adalah jumlah NaCl yang dibutuhkan. Lalu dari sini kita akan menggunakan konsep rasio dan proporsi untuk menghitung jumlah asam borat yang dibutuhkan. Nah, kita harus mencari dulu berapa sih nilai ekivalensi dari asam borat terhadap NaCl. Nah, diketahui setiap 1 gram asam borat itu setara dengan 0,52 NaCl. Ya, jadi kita hitung aja pakai rasio proporsi. Kalau saya butuhnya tadi yang di sini adalah 0,85 gram. Ya, kalau saya butuhnya 0,85 gram, maka itu sebenarnya setara dengan berapa asam borat sih? Ya, tinggal dihitung aja pakai rasio proporsi 0,85 gram per 0,5 gram sama dengan kali 1 gram sama dengan berapa. Dan di sini ketemunya setelah saya hitung adalah 1,63 gram. Jadi 0,85 gram NaCl itu yang kita butuhkan setara dengan asam borat 1,63 gram. Jadi, untuk membuat larutan yang isotonis, ya larutan obat X isotonis tadi, 0,5%, kita butuh 1,63 gram asam borat supaya memperoleh larutan yang isotonis. Gitu ya, cukup mudah bukan? Begitu juga kalau misalnya kita ingin menggunakan dextrosa sebagai agen pengisotonis, maka kita bisa hitung ya. Cari dulu berapa nilai ekivalensi dari dextrosa terhadap NaCl gitu ya. Lalu tinggal rasio proporsi aja seperti biasa kita akan mendapatkan berapa nilai dextrosa yang dibutuhkan untuk mencapai larutan yang isotonis. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, silahkan mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Hanya ada 4 soal ya. Di sini menggunakan beberapa ada di sini menggunakan dextrosa dan juga
asam borat untuk agen pengisotonisnya. Gitu? Oke, terima kasih. Semoga bisa paham ya.